Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kalisa. Saya dari kelompok 6 Bioteknologi. Jadi di sini kami akan menjelaskan jurnal praktikum kami yang berjudul Pengaruh Ketersediaan Oksigen Terhadap Aktivitas Ragi dalam Pengembangan Adonan Pizza. Oke, jadi yang pertama itu ada landasan teori. Nah, di zaman teknologi saat ini, prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Nah, bioteknologi konvensional yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari adalah teknik fermentasi dalam berbagai produk olahan untuk dikonsumsi. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah yang pertama menggunakan mikroorganisme utuh seperti bakteri atau jamur. Yang kedua menggunakan enzim yang dihasilkan mikroorganisme untuk menciptakan produk atau jasa. Nah, yang ketiga menggunakan proses fermentasi untuk menghasilkan produk. Dan yang keempat adalah menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Bioteknologi konvensional digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Seperti yang pertama itu ada makanan seperti tempe, tape, kecap, roti, dan keju. Yang kedua ada minuman seperti sake, lakban, dan oncom. Nah, yang ketiga ada obat-obatan seperti vaksin, antibiotik, dan insulin. Nah, yang keempat ada pemuliaan tanaman seperti tanaman hidroponik. Nah, yang kelima ada pemuliaan dan reproduksi hewan. Nah, yang kedua itu ada latar belakang. Nah, hal yang melatar belakangi dari ini ada pizza adalah salah satu makanan yang sangat populer di seluruh dunia. Proses pembuatan pizza melibatkan beberapa tahap. Salah satunya adalah fermentasi adonan. Fermentasi adonan pizza menggunakan ragi sangat penting karena dapat mempengaruhi tekstur, rasa, dan aroma pizza yang dihasilkan. Ragi adalah mikroorganisme yang dapat mengubah gula menjadi karbon dioksida dan alkohol melalui proses fermentasi. Dalam proses fermentasi adonan pizza, ragi memainkan peran penting dalam menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan adonannya mengembang. Wadah yang digunakan dalam proses fermentasi adonan pizza dapat mempengaruhi efektivitas fermentasi. Wadah tertutup dan wadah terbuka adalah dua jenis wadah yang umum digunakan dalam proses fermentasi adonan pizza. Wadah tertutup dapat menjaga kelembaban dan suhu adonan, sedangkan wadah terbuka dapat memungkinkan pertukaran udara dan kelembaban dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan praktikum untuk mengetahui efektivitas wadah tertutup dan wadah terbuka dalam proses fermentasi adonan pizza yang menggunakan ragi, serta untuk mengetahui perbedaan hasil akhir adonan pizza yang difermentasi dalam wadah tertutup dan wadah terbuka setelah 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Azahra dan saya akan menjelaskan beberapa poin penting pada jurnal yang telah kami buat. Yang pertama saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan wadah tertutup terhadap proses fermentasi adonan pizza yang menggunakan ragi. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penggunaan wadah terbuka terhadap proses fermentasi adonan pizza yang menggunakan ragi. Lalu, apa perbedaan hasil akhir adonan pizza yang difermentasi dalam wadah tertutup dan wadah terbuka setelah 1 jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amila Putri dari kelas 12 MIPA 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penggunaan wadah tertutup tidak menghasilkan adonan pizza yang lebih dibandingkan penggunaan wadah terbuka. Lalu, penggunaan wadah tertutup menghasilkan adonan pizza yang lebih baik dibandingkan penggunaan wadah terbuka. Oke, setelahnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui dan membandingkan efektivitas wadah tertutup dan wadah terbuka dalam proses fermentasi adonan pizza yang menggunakan ragi. Lalu yang kedua, yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil akhir adonan pizza yang difermentasi dalam wadah tertutup dan wadah terbuka setelah 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisa dari Nadira. Di sini saya akan menyebutkan apa saja alat dan bahan yang diperlukan serta bagaimana cara kerjanya. Jadi yang pertama di sini ada alat. Alatnya itu ada mixer, ada pisau, ada talenan, ada timbangan. Timbangannya pakai yang digital. Ada oven, ada loyang, ada gelas, mangkok, wadah yang memiliki tutup atau wadah tertutup, sendok,
gelas takar, penggorengan, dan juga spatula. Sedangkan untuk bahannya di sini ada ragi. Raginya di sini kami memakai 1 sendok teh, terus juga ada air hangat sebanyak 100 ml, ada tepung terigu sebanyak 150 gram, ada minyak sebanyak 10 ml, gula sebanyak 10 gram, dan keju. Untuk toppingnya ada keju, smoked beef, jamur, bawang putih, bawang bombay, dan saus tomat. Itu optional mau seberapa banyak. Cara kerjanya itu yang pertama kita aktifin dulu raginya dengan cara mencampurkan air hangat dan juga ragi dan gula di wadah tertutup dan kita tunggu selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit baru bisa kita campurin antara tepung, air biasa, minyak, dan juga campuran ragi tadi menjadi satu dan kita aduk semuanya, kita mixer sampai dia tuh agak kalis dan gak lengket di tangan. Setelah itu kita juga bisa ngulenin pakai tangan sampai dia benar-benar kalis dan gak lengket. Terus kalau udah kita pisah adonannya menjadi 2 karena di sini kita mau yang salah satu adonannya itu ditaruh di tempat yang tertutup dan salah satunya ditaruh di tempat yang terbuka. Dan di sini adonannya itu kita pisah dengan berat yang sama besar, sama banyak. Setelah kita pisah, kita tunggu adonannya sampai sekitar 1 jam. Kita diamkan di selama 1 jam. Salah satunya di wadah yang tertutup, satunya lagi di wadah yang terbuka. Setelah 1 jam baru bisa kita pipihkan, lalu kita taruh ke loyang dan bisa kita oven selama sekitar setengah jam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel pengamatan yang ada di sini. Oke, pada wadah A yaitu wadah tertutup dan wadah B yaitu wadah terbuka. Oke, di situ menjelaskan bahan makanan di wadah A itu berwarna krem, teksturnya padat, rasanya manis dan tidak beraroma. Itu pada kondisi awal, dan kondisi akhir wadah A itu warnanya tetap krem, teksturnya padat, rasanya manis dan tidak beraroma. Kalau yang wadah B, kondisi awalnya pucat, elastis, manis dan asam. Dari kondisi akhirnya yaitu warnanya lebih gelap, teksturnya lebih keras, rasanya tetap manis, dan aromanya itu terdapat aroma yang sedikit asam. Lalu selanjutnya ada analisis pembahasan. Pada kondisi awal, kedua adonan tidak memiliki perbedaan dari segi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Setelah didiamkan selama 1 jam, kedua adonan menunjukkan perbedaan adonan. Pada wadah A yang tertutup terlihat mengembang 2 kali lebih besar dibandingkan adonan pada wadah B yang dibiarkan terbuka. Perbedaan lain terletak pada tekstur adonan. Adonan pada wadah A memiliki tekstur lebih lembut, elastis, dan sedikit lembab. Sedangkan adonan pada wadah B memiliki tekstur yang lebih keras dan kering. Fermentasi memiliki 2 jalur metabolisme utama, yaitu fermentasi aerob dan fermentasi anaerob yang tergantung pada ketersediaan oksigen pada kondisi terbuka atau wadah B. Ragi cenderung melakukan respirasi aerob di mana glukosa dipecah menjadi karbon dioksida dan air dengan produksi energi yang lebih tinggi, namun dalam respirasi aerob jumlah CO2 yang dihasilkan relatif lebih sedikit, sehingga gas yang tertangkap dalam jaringan gluten tidak cukup untuk menyebabkan adonan mengembang secara maksimal. Sebaliknya, dalam kondisi wadah tertutup atau wadah A, ketersediaan oksigen sangat terbatas. Ragi lebih banyak melakukan fermentasi anaerob yang menghasilkan karbon oksida atau CO2 dan etanol. Gas CO2 yang dihasilkan dalam jumlah lebih banyak tertangkap dalam jumlah jaringan gluten, menyebabkan adonan mengembang lebih besar dibandingkan dengan adonan pada wadah terbuka. Selain mengaruhi volume adonan, perbedaan kondisi fermentasi juga berdampak pada tekstur, kelembapan, aroma, dan rasa. Adonan dalam wadah tertutup memiliki tekstur yang lebih lembut, elastis, dan sedikit lembab karena kadar air menjaga serta gluten berkembang dengan baik akibat tekanan gas
CO2 dari dalam. Sebaliknya, adonan dalam wadah terbuka mengalami penguapan yang lebih besar, terutama pada permukaannya, sehingga tekstur menjadi lebih kering dan keras. Dari segi aroma, adonan dalam wadah tertutup menghasilkan senyawa volatil seperti etanol dan asam organik yang memiliki aroma khas fermentasi, sementara adonan dalam wadah terbuka memiliki aroma yang lebih netral karena fermentasi tidak berlangsung optimal. Perbedaan aroma ini juga berpengaruh terhadap rasa adonan setelah dipanggang, di mana fermentasi yang lebih baik menghasilkan rasa yang lebih kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari percobaan yang telah kami coba. Oke, berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan penggunaan wadah tertutup menghasilkan adonan pizza yang lebih baik dibandingkan penggunaan wadah terbuka dinyatakan benar. Wadah tertutup selama proses proofing lebih efektif dalam mendukung fermentasi ragi sehingga menghasilkan adonan yang lebih mengembang, elastis, dan memiliki cita rasa yang baik. Oleh karena itu, dalam pembuatan adonan pizza disarankan untuk menggunakan wadah tertutup atau menutup adonan dengan plastik atau kain lembab guna mempertahankan kelembaban dan memungkinkan fermentasi anaerob berlangsung secara optimal.